Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktik bioteknologi sederhana yang saya lakukan, yaitu pembuatan tape singkong. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marelda Tania, NIM 18231016 dari kelas Pendidikan IPA B. Nah, topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama ada pengertian dari tape singkong, pengertian dari fermentasi, kemudian faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, dan yang terakhir cara pembuatan tape singkong. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita review sedikit mengenai pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Nah, bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan untuk bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan atau kultur jaringan. Nah, fermentasi sendiri adalah bagian dari bioteknologi. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan jenis pengolahan makanan yang cukup tua. Secara tradisional banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Di Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil fermentasi, salah satunya adalah tape. Nah, masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tape singkong. Sebelumnya, tape adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong oleh ragi. Makanan tradisional dari Indonesia ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Nah, di Jawa Barat, tape singkong dikenal dengan nama peyem atau ini juga merupakan bahasa Sunda. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai atau Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Nah, ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tapai. Nah, yang pertama tapai biasa yang basah dan lunak dan tapai kering yang legit. Nah, pembuatan tape singkong biasanya memerlukan waktu antara 2-3 hari untuk proses fermentasinya. Materi selanjutnya adalah pengertian fermentasi. Nah, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Sedangkan gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Sedangkan untuk ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam otot mamalia selama kerja yang keras atau yang tidak memiliki akseptor elektron eksternal dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi. Nah, selanjutnya adalah reaksi dari si fermentasi. Nah, reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol atau 2C2H5OH.
Nah, reaksi fermentasi ini dilakukan oleh si ragi tadi dan digunakan pada produksi makanan. Nah, untuk persamaan reaksi kimia ketika fermentasi ini adalah C6H12O6 ditambah dengan 2C2HSO4 ditambah dengan 2CO2 ditambah dengan 2 ATP. Untuk penjabarannya yaitu C6H12O6 merupakan gula, bisa berupa glukosa, fruktosa, atau sukrosa. Nah, ditambah dengan alkohol atau etanol, serta ditambah lagi dengan karbon dioksida dan energi. Materi yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Faktor yang pertama adalah konsentrasi garam. Konsentrasi garam yang dianjurkan adalah 5-15% atau 20-16 S. Garam berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jenis-jenis mikroorganisme pembusuk yang tidak diinginkan selama proses fermentasi berlangsung. Nah, yang selanjutnya adalah suhu. Faktor suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme dominan yang akan tumbuh. Nah, umumnya diperlukan suhu sampai 300 derajat Celcius untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bila suhu kurang dari 300 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lamban sehingga dapat terjadi pertumbuhan produk. Nah, faktor yang ketiga adalah oksigen. Ketersediaan oksigen harus diatur selama proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Nah, materi yang keempat adalah cara pembuatan tape singkong. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dalam pembuatan tape singkong ini ada singkong, ragi tape, wadah untuk pembuatan, daun pisang, daun pandan, lap kain, pisau, dan air. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan tape singkong. Yang pertama yaitu kupas si singkong. Nah, menggunakan bantuan pisau, kupas singkong yang ingin dijadikan tape. Kemudian cuci singkong. Setelah dikupas kulitnya, singkong kemudian dicuci dan dibersihkan menggunakan air. Selanjutnya, singkong yang telah bersih kemudian direbus dengan menambahkan air dan dimasukkan daun pandan sebagai pemberi aroma. Selanjutnya, siapkan wadah untuk tape. Wadah yang digunakan ditutup menggunakan daun pisang yang sudah dibersihkan dan disesuaikan dengan bentuk fermentasi. Selanjutnya, haluskan ragi. Ragi yang digunakan dalam pembuatan tape singkong adalah ragi padat sehingga perlu untuk dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang keenam adalah lumuri singkong dengan ragi. Nah, singkong yang selesai direbus kemudian ditiriskan dan disusun di wadah lalu dilumuri dengan ragi. Setelah selesai, tutup wadah dengan rapat dan diamkan singkong di dalam wadah selama 2 hari. Dan yang terakhir adalah tape singkong siap dinikmati. Nah, setelah didiamkan selama 2 hari, akan terjadi fermentasi singkong dan jadilah tape singkong yang siap dinikmati. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.